Revan memegangi rahangnya saat dia mendapat satu hantam tidak terduga dari kakaknya sendiri. Sementara itu Danis tidak menunjukkan raut wajah rasa bersalah. Terang saja, Danis begitu kesal karena Revan dengan mudah mengeluarkan tindakan tanpa berpikir. Itu adalah hukumanmu yang telah kutunda selama ini. Kamu memintaku melepaskannya setelah membuangnya. Sadarlah, Soraya juga bukan patung yang bisa dengan mudah dibuang. Berhenti bertindak seperti anak kecil dan jalani hidup barumu, ujar Danis. Revan sempat terdiam, tapi dia tidak terima karena merasa berhak atas anak yang ada di kandungan Nirmala. Tapi kakak juga nggak bisa menghapusnya. Bayi itu tetap anakku. Kelak dia akan tahu siapa ayah kandungnya dan pergi padaku. Aku memang nggak akan menghapusnya. Bayi itu anakmu. Kamu benar, tapi apa kamu udah merasa layak menjadi seorang ayah hanya karena tahu dia adalah bayimu? Pergi dan bercerminlah apa yang telah kamu perbuat pada ibunya. Danis menatap Revan dengan kekesan yang sama. Apa yang kakak lakukan sekarang tulus? Tanya Revan. Apa? Aku tahu kakak luar dalam. Kakak nggak pernah membuka hati untuk orang lain, apalagi menerima wanita selain dari Kak Rihana. Apa kakak mencoba memanfaatkan Nirmala untuk menghukumku? Kalau iya, apa bedanya kakak denganku? Kita sama-sama berbuat jahat meski dari jalur yang berbeda. Danis terdiam. Dia pun meraih ponsel yang menghubungi nomor milik Nirmala. Sejenak mereka menunggu dan Danis tidak berencana untuk mundur dalam hal ini. Ya mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Apa hari ini kamu ada rencana pergi? Pergi? Iya, aku kan udah bilang ke mas mau beli pakaian. Kenapa? Begitu. Aku cuma cemas, jangan pergi sendiri dan ajak Nisa bersamamu. Beli apapun yang kamu mau. Bersenang-senanglah hari ini. Nirmalah tertawa ringan di telepon. Nafkah dari mas lebih dari cukup, tapi aku akan beli secukupnya aja. Mas hari ini pulang jam berapa? Aku akan belajar masak di rumah. Mas suka masakan apa? Nanti ku kabari. Jangan repot turun ke dapur. Hari ini aku makan malam di luar karena sekalian mau bertemu rekan bisnis. Kamu makan malam sendiri. Aku mencintaimu. Nirmalah terdiam beberapa saat, mungkin terkejut mendengar pernyataan cinta pertamanya dari Danis. Oh baiklah, aku juga mencintai Mas Danis. Danis menutup panggilan. Sejak tadi dia tidak berhenti menatap Revan meski tengah berbicara dengan Nirmala. Apa aku terlihat memanfaatkannya? Tanya Danis, membuat Revan benar-benar terdiam dan tidak bisa berkutik. Danis pun pergi meninggalkan lelaki itu tanpa menoleh lagi. Brak, Revan membanting tasnya ke atas meja. Saat sampai di ruang kerja, nafasnya berburu kasar dan dia sangat kesal. Apa Danis serius? Nirmalah juga terdengar tidak kaku. Jika mereka memang bersekongkol untuk memberi hukuman dengan hubungan palsu, tidak mungkin mereka bisa sedekat itu, bukan? Nirmalah nggak mungkin melupakanku. Dia sangat mencintaiku. Revan bergumam dengan kepalan kuat di tangannya. Tapi Revan semakin kesal teringat percakapan Danis dengan Nirmala. Dia tidak suka wanita itu menyatakan cinta kepada lelaki lain, meskipun itu seorang Danis Hadiraksa. Apa yang salah? Kenapa Danis mendadak berubah haluan terhadap kesetiaannya? Tidak bisa dipungkiri, Nirmalah memiliki daya tarik tersendiri jika benar-benar sudah mengenalnya. Mas Revan? Mas kenapa? Tanya Soraya saat tiba di ruang kerja milik suaminya. Revan menoleh melihat wanita itu mendekat padanya dan bersikap ramah. Apa mas ada masalah? Ini masih pagi, mas sudah kesel. Tadi pagi waktu berangkat mas baik-baik aja. Revan masih terdiam saat Soraya berbicara. Dia mulai berpikir kenapa tindakannya dulu terlalu terburu-buru menikahi Soraya hanya karena mereka sudah mengenal satu sama lain dan di atas perjodohan
Sekarang rumah tangganya begitu hambar. Soraya memang cantik, berpendidikan dan baik, namun Revan tidak bisa merasakan apapun. Kenapa kamu datang ke ruanganku? Ini bukan wilayah kerjamu, Raya. Revan duduk di kursi kerjanya. Wanita itu sedikit cemberut. Aku cuma mau menemui suamiku. Tadi pagi Mas pergi pagi-pagi sekali. Gak biasanya Mas begitu. Ada hal yang harus kulakukan lebih awal di kantor. Oh, Soraya menahan kalimatnya sejenak. Mas, sebenarnya aku mau bicara sesuatu, tapi aku takut Mas marah. Bicara soal apa? Apa kita nggak ada rencana pindah ke rumah baru? Rumah baru? Revan sedikit mengernyit. Iya, seperti Mas Danis. Kita bisa tinggal mandiri di rumah sendiri. Sepertinya itu lebih nyaman. Emangnya kamu nggak nyaman di rumah ibu? Apa ibu menyulitkanmu? Tanya Revan. Enggak juga sih, cuma agak sedikit enggak nyaman karena ibu terus mengaturku. Sebenarnya aku mengerti kenapa ibu menginginkan bayi, tapi setiap hari aku dijejali jamu dan buah yang enggak aku suka. Rasanya aku mau muntah, tapi aku enggak bisa nolak. Tapi ibu enggak pernah ngelakuin itu ke Nirmala. Revan menghela nafas pelan. Karena kamu menyetujui saran dari ibu, sekarang kamu keberatan sama sikap ibu. Ibu begitu karena kamu memberinya harapan, dan lagi ibu enggak bersikap kasar seperti sikapnya ke Nirmala kan. Apapun yang kamu inginkan ibu turuti, jadi jangan ngeluh. Soraya cukup kecewa sebab jawabannya tidak sesuai harapan. Dia sama sekali tidak ingin tinggal lebih lama bersama wanita tua itu, hingga dia akan mencari banyak cara untuk mewujudkan keinginannya. Mas, ayolah. Soraya memeluk Revan dari samping. Aku bisa kasih anak, gak ada masalah sama rahimku, tapi bukannya ini cuma masalah waktu. Kalau tinggal di rumah sendiri kan lebih leluasa. Aku bisa melayanimu lebih banyak dan mengatur rumah seperti kebanyakan istri. Enggak, Revan menolak. Kenapa Mas Danis bisa? Kenapa Mas enggak bisa tinggal di rumah ibu? Atau enggak sama sekali? Revan melepas pelukan Soraya padanya. Jadi Mas tetap menolak? Mas egois. Soraya marah. Kita menikah dan aku istri kamu, tapi kenapa cuma suara ibu yang kamu dengarkan? Apa aku nggak penting? Loh, apa ada alasan lain selain dari ibu ngatur kamu soal makanan? Gak ada, Raya. Kebutuhan kamu di rumah udah terpenuhi. Ibu bahkan beliin kamu khusus hadiah pernikahan yang paling mewah dan bagus-bagus. Apa Nirmala dapat semua itu? Kamu mau dipentingkan soal apa lagi? Revan beranjak dari kursinya. Kamu bahkan belum minta maaf ke Nirmala soal foto-foto itu kan? Tanya Revan. Aku rasa kamu terlalu percaya diri untuk merayuku demi semua keinginanmu. Jangan sampai aku mengajukan gugatan ke pengadilan atas pernikahan kita, Raya. Membuangmu itu mudah. Kamu cuma dapat dukungan ibu sampai bisa menikah denganku. Apa? Sepasang mata Soraya berkaca-kaca, tapi dalam hatinya ada kebencian luar biasa. Dia tidak percaya Revan mengatakan ini dan membuat posisinya terancam. Sekarang pergilah. Aku udah cukup pusing pagi ini dan kamu cuma nambah beban. Pergi, usir Revan. Soraya hanya bisa terdiam. Dia berbalik arah dan setengah berlari meninggalkan ruang kerja milik suaminya. Dalam keadaan menangis, di luar Soraya merogoh ponsel dengan tangan gemetar. Dia kesal, sedih sekaligus cemas. Iya Raya, kenapa? Ibu, Mas Revan memarahiku. Kami berdua bertengkar di kantor karena dia menuduhku menyebar foto Nirmala di medsos. Kenapa sih dia masih membela Nirmala? Aku jadi sedih dan sakit hati. Kenapa aku yang dituduh padahal Nirmala yang salah? Apa? Dia melakukan itu? Iya Bu. Soraya sengaja mengeraskan isak tangisnya. Ibu yang akan urus. Kamu tenang Raya. Ibu akan bicara sama Revan dan Nirmala. Setelah panggilan terputus, Soraya menghapus jejak air matanya. Dia tidak akan kalah dari mereka yang mau menjatuhkannya. Disudutkan oleh Revan memang sakit, tapi dia memiliki 1000 cara untuk menghindar
berlindung. Malam harinya, Nirmalah tengah duduk di ruang TV dan menikmati sebuah acara di satu channel. Dia sesekali tertawa, sesekali juga mengelus perutnya yang sedikit bergerak oleh pergerakan bayi dalam sana. Hari ini, dia telah membeli beberapa pakaian dan kebutuhan lain, benar-benar menikmati hari dengan bersenang-senang bersama Anissa. Sepertinya Mas Danis masih lama pulang. Apa aku ke kamar duluan? Aku udah mulai ngantuk. Nirmalah sejenak menguap, lalu mematikan TV. Dia baru saja berencana pergi ke kamar saat telepon dari Nyonya Muanah masuk ke ponselnya. Melihat ibu mertuanya menelpon, Nirmalah sudah memiliki perasaan buruk. Sikap wanita ini tidak pernah baik padanya, tapi jika tidak diangkat dia akan lebih mengamuk. Kenapa lama sekali angkat telepon saya? Tanya Nyonya Muana bernada sinis. Maaf Bu, aku tadi habis dari kamar mandi. Apa ibu ada perlu sampai malam-malam begini menelponku? Hari ini Revan sama Raya bertengkar. Ini semua gara-gara kamu. Revan sama Raya bertengkar? Terus apa hubungannya sama aku? Jangan berlagak suci. Pelacur seperti kamu apa nggak cukup menggoda lelaki lain? Hubungan kamu sama Revan udah berakhir, tapi dia masih ngebelain kamu dan nuduh Raya yang enggak. Itu pasti kamu berusaha menggoda anak saya lagi kan? Saya akan meminta Danis menceraikanmu kalau itu benar terjadi. Nirmalah terdiam sejenak. Jadi Revan dan Soraya bertengkar gara-gara itu. Apa iya Revan membelanya? Nirmalah hampir tidak percaya karena Revan tidak akan melakukan itu. Namun jika Nyonya Muanah yang berkata demikian, sepertinya memang benar. Apa ibu nggak bisa berhenti memanggilku pelacur? Aku nggak seperti itu dan aku nggak pernah menggoda lelaki manapun. Berita yang beredar itu palsu dan aku sama sekali nggak tahu kalau Mas Revan sama Raya bertengkar. Jadi tolong berhenti menghakimiku begini. Meskipun kamu nggak terlibat secara langsung, tapi kamu udah jadi penyebab mereka bertengkar. Kurang ajar memang kamu. Berita di luar sana udah jelas dan kamu masih mau membantah. Pelacur. Panggilan mendadak terputus, tapi bukan dari Nirmala atau Nyonya Muana yang menghentikannya. Danis tiba-tiba datang dan merebut ponsel milik Nirmala dan mematikan panggilan. Nirmala sampai terkejut, tapi dia hanya bisa diam sebab Danis tampak kesal dari raut wajah datarnya. Namun sejurus kemudian lelaki itu memeluk Nirmala cukup erat. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya dalam beberapa saat. Kehidupan ini cukup memuakkan, bukan? Tapi selama ada aku, kamu akan mendapatkan tempat berlindung. Diminum dulu mas. Nirmalah menyuguhkan secangkir teh manis hangat di kedua tangannya. Dani sempat menyeruput itu sejenak sebelum menaruhnya lagi. Kemarilah duduk di dekatku, Danis berkata seraya menepuk pelan sofa tepat di sebelahnya. Nirmala pun patuh dan duduk di sana tanpa paksaan. Apa hari ini kamu baik-baik aja? Ada cerita apa lagi selain bertengkar sama ibu? Cerita? Gak ada. Hari ini aku cuma pergi belanja. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku baik-baik aja mas. Danis meraih bahu Nirmala dan menariknya agar mereka lebih dekat, hingga Nirmala merasa debar jantungnya berpacu lebih cepat. Tapi tidak ada kebahagiaan lain selain mendapat perhatian dari seseorang yang begitu hangat. Kepala Nirmala akhirnya bersandar di dada lelaki itu, mencari kenyamanan saat mereka mengobrol sambil melihat ke arah televisi yang kembali dinyalakan. Danis belum mau pergi ke kamar sebelum tahu lebih banyak soal perlakuan ibunya hari ini. Soal ibu, harusnya kamu gak angkat telepon dari ibu. Nirmala, kamu tahu akan berakhir sama, tapi kenapa teleponnya tetap kamu angkat? Kamu mungkin lebih sakit hati lama-lama dengar ucapan ibu. Danis menoleh ke arah Nirmala. Ya, aku memang sedih mas. Ibu terus menganggapku perempuan nakal dan penyebab masalah. Tapi kalau aku diam, semua itu akan semakin menjadi-jadi. Seenggaknya aku harus bicara supaya ibu mengerti. Kalau aku nggak begitu. Danis terdiam, hanya menatap Nirmala bersama pikirannya. Dia sedikit lega. Nirmala sedikit berbeda dari Rihana yang selalu diam dan kalah saat diintimidasi. Wanita ini memiliki keberanian dan pendirian. Mungkin kecemasan Danis yang berlebihan karena Nirmala sedang hamil. Syukurlah.
Aku senang kamu memiliki keberanian itu, Nirmala, karena kecemasanku adalah kamu. Aku cemas kalau semua itu terjadi lagi. Aku seperti orang bodoh yang gak bisa melakukan apapun saat istriku terluka. Nirmala menoleh. Apa itu tentang Mbak Rihanna? Danis terdiam. Mas tahu apa yang aku pikirkan? Kadang aku berpikir Mbak Rihanna adalah wanita hebat yang pernah Mas Danis miliki. Dia tegar dan sangat kuat, mencintai Mas Danis begitu tulus hingga bisa bertahan begitu lama. Aku merasa aku gak akan sehebat itu. Terkadang aku gak percaya diri saat Mas bilang mau mencoba memulai hubungan yang serius. Kamu berpikir begitu? Kenapa? 7 tahun bukan waktu yang sebentar, Mas. Saat pertama kali datang ke rumah ini dan sadar Mas gak selalu ada di rumah setiap waktu, aku berpikir apa yang bisa dilakukan ibu saat Mas nggak ada. Mas, bukannya aku mau bersuuzon, tapi permintaan ibu ke Mbak Rihanna pasti nggak akan berubah kan? Itulah saat-saat dimana Mbak Rihanna diuji cinta dan ketegarannya. Dia benar-benar wanita yang sangat hebat di mataku, meski aku nggak pernah dekat. Danis terdiam. Benar-benar dia baru menyadari itu setelah Nirmala mengatakannya. Memang benar, Rihanna adalah wanita yang seperti itu. Keahliannya adalah mencintai dan bertahan. Aku mungkin berbeda sama Mbak Hana. Apa Mas bisa melihatku apa adanya? Aku yang sekarang, tanya Nirmala. Aku bukan tipe wanita yang diam. Aku liar dan sedikit susah diatur. Emosiku kadang buruk. Aku juga nggak bisa masak. Juga sebenarnya aku wanita yang sangat percaya diri. Danis spontan tertawa, membuat Nirmala antusias melihat hal langkah dari lelaki itu. Baiklah, Danis menjawab singkat. Nirmala tersenyum kecil, memeluk Danis cukup erat. Selama Mas ada di sisiku, itu udah lebih dari cukup. Danis terdiam, tapi dia mengangkat wajah Nirmala dengan tangan, lalu mengecup lembut. Mas lebih sering menciumku sekarang. Bibir manis. Nirmala tersenyum kecil, malu-malu. Mau pindah ke kamar, biarkan aku memakanmu malam ini. Mas Danis, Nirmala tertawa kecil, tapi dia mengikuti langkah Danis menuju kamar pribadi mereka. Tidak di lantai 3. Nirmala sendiri tidak masalah dengan kamar manapun itu, sebab dia tidak berniat menggeser posisi Rihanna. Setelah Danis terlelap, Nirmala punggung suaminya. Jika ini bukan Danis, mungkin Nirmala tidak akan percaya cinta itu masih ada. Kenapa dia bisa seyakin ini kepada Danis? Karena lelaki ini setia. Danis tidak pernah membawa wanita selama 2 tahun setelah istrinya meninggal, dan baru kali ini dia membuka perasaan. Nirmala mencoba percaya dia tidak akan berubah. Nirmala mengambil ponsel miliknya, kemudian perlahan beranjak dari tempat tidur dan berjalan sedikit jauh. Nirmala melihat ponselnya. Ada pesan dari Andin. Berikut foto bukti transfer yang diberikan Soraya setelah mengirimkan foto masa lalu Nirmala. Untuk apa foto ini? Aku pikir suamimu udah menyelesaikannya. Dia datang lebih dulu, lalu memintaku jujur ke Revan soal istrinya. Mas Danis? Ya, dia nggak ngomong. Astaga, suamimu mengerikan. Dia mengancamku, tapi urusanku dengannya udah beres. Aku udah ngelakuin sesuai perintah. Sekarang kalau ada masalah, tolong jangan seret aku lagi. Baiklah. Nirmala tidak mengira ternyata Danis sudah bekerja di belakangnya dalam masalah ini. Lelaki itu tidak pernah mengatakan apapun, rencana dan tindakannya. Apa itu sengaja? Mas Danis membantuku walau dia tahu akan menghancurkan adiknya. Dia mungkin gak sadar kalau Mas Revan sama Soraya pasti bertengkar soal masalah ini, gumam Nirmala. Sisi lain Nirmala merasa dia harus berterima kasih kepada Danis. Setidaknya ada langkah yang telah berjalan. Namun kenapa Danis tidak jujur saja? Nirmala pun memencet tombol panggil ke nomor ponsel milik Soraya. Nirmala, kenapa kamu telepon malam-malam begini? Aku nelpon karena kamu gak kunjung
telepon aku, Raya. Apa nggak ada yang mau kamu bicarakan? Tanya Nirmala. Soal apa? Kamu masih tanya soal apa? Aku yakin Mas Revan udah ngasih tahu kamu lebih dulu soal foto yang disebar Andin. Kamu pelakunya kan? Soraya sempat terdiam. Nirmala menunggu wanita ini sampai bicara. Jika wanita itu menghindar, dia akan mendatanginya langsung. Itu akan Nirmala lakukan. Oh, soal itu, aku nggak nelpon karena aku merasa nggak melakukannya. Kenapa aku harus klarifikasi kalau aku nggak salah? Mas Revan udah salah paham dan kemakan omongannya Andin. Buat apa juga aku melakukan itu? Kamu ini sepupuku. Nirmala tersenyum. Iya benar, kita ini sepupu. Ayahmu adalah adik dari ayahku. Kita bahkan bisa seperti sepasang sendal saat kecil. Iya, kamu tahu Nirmala, sebenarnya aku malu dan masih merasa bersalah. Setelah menikah, kita jadi jarang bertemu. Aku rindu masa-masa kita bersama dulu. Apa kamu mau ketemu? Aku datang besok di jam istirahat kamu. Kita makan siang bareng. Besok, boleh. Nanti aku sekalian kasih tahu Mas Revan. Siapa tahu dia juga mau makan siang bareng. Sepertinya Mas Revan belum ngasih tahu Soraya kalau aku hamil. Baiklah, ini malah lebih bagus. Batin Nirmala berbicara. Baiklah, aku rasa sekarang kita udah sama-sama dewasa dan gak perlu debat lagi soal lelaki. Aku yang buat reservasi di restoran ya. Nanti aku kasih kabar di mana restorannya. Iya, aku tunggu, ujar Soraya. Setelah panggilan terputus, Nirmala mengeluarkan sebuah pakaian dari paper bagi yang baru dibelinya siang ini. Dia tersenyum melihat sebuah dress selutut yang begitu cantik berwarna abu-abu. Terima kasih karena kamu udah menghapus rasa bersalahku, Raya. Kalau aja kamu mau minta maaf, aku mungkin akan goyah dan memaafkanmu karena kedekatan kita dulu. Tapi ternyata kamu adalah orang yang gak aku kenal. Ayo kita lihat apa yang bisa aku lakukan. Kamu mau menjatuhkanku, itu gak akan pernah terjadi. Soraya menunggu Revan di pintu keluar kantor sampai lelaki itu datang. Dia segera mengajaknya ke restoran tempat mereka akan makan siang bersama Nirmala. Dia sengaja tidak memberitahu Revan akan ada Nirmala di sana, sebab dia akan menyukai sesuatu saat membuat Nirmala cemburu. Namun pandangan Soraya mendadak tertuju pada sebuah kotak hadiah kecil berwarna pink di kursi belakang. Kado buat siapa itu, Mas? Apa ada anak-anak yang ulang tahun? Tanya Soraya. Oh itu, ya, ada anak yang harus kuberi hadiah. Aku akan menarik perhatiannya. Soraya tertawa kecil. Memangnya anak siapa, Mas? Kalau aku hamil, Mas nggak perlu repot nyari perhatian anak orang lain. Aku yakin sebentar lagi bisa hamil. Revan terdiam. Dia masih jelas marah karena sudah diceramahi ibunya panjang kali lebar akibat pertengkaran mereka kemarin. Aku minta maaf ya, kemarin itu ibu tanya kenapa aku nangis di rumah. Aku spontan cerita saking sedihnya bertengkar sama kamu, ujar Soraya mulai merayu. Jangan marah lagi, aku nggak akan minta pindah. Kemarin itu aku nggak bisa berpikir jernih dan gegabah. Padahal seperti yang Mas bilang, kalau ibu sangat baik walau ibu sering ngatur aku. Revan sejenak menoleh. Udah bisa memanfaatkan ibu buat ngatur aku. Mas kok ngomong begitu sih? Aku nggak pernah berpikiran begitu. Soraya sedikit cemberut. Ini terakhir kali kita makan siang bareng. Kedepannya kamu pergi sendiri. Apa? Kenapa? Tanya Soraya terkejut. Revan terdiam sampai mereka tiba di restoran. Lelaki ini masih bersikap dingin. Soraya harus lebih ekstra mendekatinya agar bisa menarik perhatiannya lagi. Soraya pun menggandeng lengan Revan saat masuk restoran. Ternyata Nirmala sudah datang lebih dulu dan melambaikan tangan dari kejauhan. Nirmala, maaf ya, sebenarnya aku udah ada janji sama dia. Aku mau minta maaf ke dia di depan kamu, supaya kamu bisa maafin aku. Soraya menarik lengan Revan sampai ke meja yang dipesan Nirmala. Namun Soraya sedikit menciut dan kesal, tertahan sebab melihat pakaian Nirmala. Hari ini, wanita itu tidak mengenakan sweater dan rok panjang lagi. Dia mengenakan dress indah pendek, tapi bermerek Dior. Belum lagi tas yang bertengger di atas meja itu.
juga berharga lumayan tinggi. Seketika senyum Soraya memudar meski Nirmala menyapa mereka ramah. Baru keluar, kebetulan aku baru pesan makanan. Sebentar lagi sampai, aku pesan sesuai makanan kesukaan kalian, ujar Nirmala dengan senyum manis. Makasih. Soraya mulai menarik kursi dan duduk. Kamu kelihatan cantik pakai pakaian itu, Nirmala, dan badan kamu sekarang lebih berisi ya. Apa kamu sangat senang menikahi Mas Danis? Nirmala tersenyum kecil. Bagus kan? Kemarin Mas Danis ngasih aku ATM. Saldonya ternyata lumayan banyak. Dia bilang aku boleh belanja apapun. Jadi aku beli beberapa pakaian baru. Seperti yang kamu lihat, badanku emang gemukan. Jadi aku butuh pakaian baru. Soraya tersenyum terpaksa. Kenapa kamu gak bilang butuh pakaian baru? Aku bisa belikan lebih banyak, ujar Revan. Hah? Mas? Soraya menghela nafas pelan. Dia hampir tidak percaya Revan menawarkan pakaian baru ke wanita lain di depannya begini. Mas, jangan begitu. Kamu melukai istrimu. Kalau kamu ada uang lebih baik senangkan istrimu, Nirmala berkata dengan senyum yang masih bertahan. Sampai makanan tiba di meja mereka, ada beberapa menu tersedia berikut minuman yang dipesan. Apa kamu datang sendiri? Tanya Revan. Iya, aku bawa mobil sendiri. Astaga, apa di rumahmu gak ada sopir? Bahaya keluar sendiri. Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Sopir ada, tapi dia lagi bawa mobil Mas Danis yang lain ke bengkel. Lagi pula perjalanan dekat, jadi nggak ada pergi-pergi sendiri. Kamu harus pentingkan keselamatan lebih dari apapun, Nirmala. Habis makan biar aku yang antar kamu pulang. Loh, terus aku? Tanya Soraya cukup kesal. Sebab sejak tadi Revan terus memberi perhatian kepada Nirmala. Kamu bisa bawa mobil sendiri, bawa mobilku. Aku akan ngantar Nirmala sampai rumah. Mas, Soraya beranjak dari kursi bersama kekesalannya yang memuncak. Aku tahu kalian mantan pacar, tapi nggak harus begini juga kan? Aku ini istri kamu, aku lebih berhak dapat perhatian dari kamu. Jangan kekanak-kanakan, Raya. Kamu perhatian sama mantan kamu, wajar dong aku cemburu. Apa kita nggak jadi makan siang? Aku akan cari tempat lain kalau kalian mau bertengkar. Perutku udah nahan lapar dari tadi. Nirmala meraih tasnya, tapi Revan menahan itu. Berhenti di sana, tunggu, aku akan urus Raya dulu. Revan meraih lengan Soraya, menariknya cukup keras agar menjauh dari tempat Nirmala. Lepas mas, ini sakit, kamu nyakitin aku. Soraya mengadu sekaligus memberontak, tapi Revan baru melepaskannya setelah sampai di luar. Sekarang kamu pulang dan jangan cari aku. Revan melempar kunci mobilnya kepada Soraya. Kamu mau mengadukan ini ke ibu? Silahkan, adukan sesukamu. Mas, kamu serius lebih milih Nirmala daripada aku, mas? Soraya berteriak. Tapi meskipun begitu, Revan tidak pernah menoleh lagi ke belakang.